Baik, terima kasih Wiwin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiko Al-Hadi bersama Anda di pagi hari ini di Lintas Pontianak Pagi, dan kami membahas mengenai stigma dan juga diskriminasi pada orang dengan HIV. Kami rasa sudah cukup lama kita tidak bicara soal HIV dan seperti apa sejauh ini, dan ini menjadi sebuah atensi juga bagi kesehatan masyarakat kita dan hidup juga pola hidup yang bersih dan setia juga mungkin ya Bu. Ya, setia yang Oke, di pagi hari ini kami juga sudah bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama Ibu Emma Yohana dari UPT Klinik Utama Sungai Bangkong. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Emma. Baik, sehat ya Ibu ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, bisa didekatkan sedikit mic-nya Ibu, lebih dekat ke mic. Baik. Kemudian ada Bang Freddy Pangestu dari Jaringan Indonesia Positif Kalimantan Barat. Selamat pagi Bang Freddy. Pagi Bang. Baik, sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Puasa berarti ini ya semuanya ya? Saya enggak. Enggak ya? Oke, baik, bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung di 734987 atau WhatsApp, silakan di WhatsApp saja di 081157010042, atau bisa tuliskan di kolom komentar di YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, kami live-kan dialog kami di kesempatan saat ini di YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, saya ke Bu Emma dulu. Ini HIV kita semakin banyak setiap tahunnya atau gimana Ibu? Pasien kita banyak yang makin bertambah ya. Setiap bulan kita pasti menemukan pasien baru. Karena mungkin karena memang lagi marak-maraknya ini, kita kebanyakan ini dari hubungan seksual sejenis, dari gay, homoseksual itu banyak. Itu. Baik, itu setiap bulan pasti ada pasien baru? Iya, pasti ada. Oke, mengapa bisa ada HIV sih Bu sebenarnya? HIV itu kan dari virus ya, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi kebanyakan sekarang ini dari hubungan seks. Jadi mungkin karena keluasan ya, kebebasan informasi, mereka sering dari sosmed gitu ya. Terus lingkungan juga mendukung. Jadi lebih cepat gitu ya. Jadi mereka sama mereka lebih cepat ketemuan atau berpengaruh. Jadi mereka bisa misalnya berhubungan itu dan tertular HIV. Oke. Trennya bukan lawan jenis malah Bu. Bukan, sesama jenis kan. Oke, baik. Nah, yang sudah gimana memastikan positif HIV? Jadi kita kalau misalnya klien itu datang di klinik VCT atau untuk tes HIV, mereka pasti kita konseling dulu, apakah punya faktor risiko. Oke. Ya, faktor risikonya gimana, kemudian kita tes. Dan melalui tes nama di sini kita menggunakan rapid test, yaitu diambil darahnya dulu, dites. Kalau misalnya dia positif, kita menggunakan 3 regen yang berbeda. Kalau dia positif, kita tegak diagnosanya dia positif. Kalau dia negatif, biasanya kita suruh ulang 3 bulan kemudian, karena ada namanya masa jendela. Ya, masa jendela itu masuknya virus ke dalam tubuh dan terbentuknya antibodi kita sehingga baru nampak di laboratorium setelah 3 bulan. Kalau 3 bulan belum nampak, biasa kita suruh ulang 3 bulan kemudian. Baik. Trennya setiap tahun terus meningkat HIV di Pontianak atau di Kalbar Ibu? Terus meningkat. Oke, baik. HIV bisa disembuhkan? HIV tidak bisa disembuhkan karena jenis virus ya, cuman bisa dilemahkan. Jadi dilemahkan virus itu supaya tidak bisa berkembang biak lebih banyak lagi dan menyerang sistem organ-organ tubuh, sehingga kalau misalnya daya tahan tubuhnya sudah dilemahkan, jadi timbullah daya tahan tubuh yang baru. Sehingga badan kita bisa tetap sehat. Ya, jadi sampai tetap sehat, bisa beraktivitas seperti biasa. Sama dengan orang non HIV. Oke, baik, ke Bang Freddy sekarang Bang. Mungkin bicara HIV nih Bang, mengapa trennya terus meningkat, bahkan bukan lawan jenis? Mungkin dulunya lawan jenis ya, kok sekarang lebih trennya ke sesama jenis? Di sini agak sedikit mengklarifikasi ya Bang ya. Trennya emang lagi tinggi itu kan LSL gitu. LSL itu kan lelaki seks lelaki. Itu perilaku seks, beda dengan orientasi seks tadi gitu. Orientasi seks sama perilaku seks itu berbeda. Jadi kalau kita misalnya saya agak
melebar sedikit ya, agak keluar sedikit. Kalau misalnya untuk tren di kasus Kota Pontianak tahun 2024 itu masih tingginya heteroseksual, Bang. Lawan jenis. Gitu. Nah, jumlahnya emang tidak begitu jauh ya dengan LSL. Itu kalau tidak salah saya nanti bisa dicek di Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Itu untuk heteroseksual itu kasusnya sampai 50 kasus baru yang terinfeksi di tahun 2024. Terinfeksi HIV. Iya, itu yang baru. Itu yang baru kan. Kalau di LSL itu sekitar 30-an kayak gitu. Nah, emang teman-teman LSL itu kenapa banyak mengakses di Rumah Sakit Sungai Bangkok? Mungkin karena prosesnya yang ramah akan semua komunitas gitu, Bang. Komunitas seragam gender. Makanya mungkin Kak Emma bisa bilang trennya emang lagi tinggi LSL. Kita juga menyarankan teman-teman yang berperilaku seksual lelaki sama lelaki itu untuk mengakses obatnya di RSJ gitu, karena proses di RSJ itu kan cukup ramah sama semua komunitas kayak gitu, makanya trennya emang lagi tinggi di RSJ seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya untuk di Kota Pontianak untuk tahun 2024 itu malah menurut saya itu turun, Pak, kalau misalnya dibandingkan di 2023. 2023 itu sampai angka 100, di tahun 2024 itu 96 kasus baru yang ditemukan ya Bang ya, yang ditemukan gitu. Itu untuk KTP Kota Pontianak. Tapi kalau misalnya yang sudah akses tes HIV-nya di Kota Pontianak dan positif itu hampir 400-an. Itu. Jadi itu bisa KTP manapun ya. Karena kan di Pontianak kan mau tes HIV itu mudah gitu Bang. Mau di puskesmas bisa, di semua rumah sakit bisa kayak gitu. Makanya kasusnya banyak ditemukan di Kota Pontianak. Oke. Nah, lawan jenis pun atau lelaki sama lelaki pun sebenarnya ini perilaku yang sebenarnya tidak harus ada. Atau gimana nih Bang Freddy? Gini, trennya kan kenapa masih hubungan seksual, masyarakat itu masih takut atau masih tabu terhadap alat pencegahan kayak gitu Bang. Jadi saat mereka sadar mereka tidak bisa perilaku setia, ibaratnya gitu ya, tidak bisa untuk dengan satu pasangan, mereka tidak mau menggunakan alat pengaman gitu, alat pengaman yang kita sediakan gratis bahkan gitu ya. Kalau misalnya mau beli juga di toko-toko juga ada gitu. Nah mereka itu masih merasa berapa kali berhubungan seks dengan beresiko itu tidak bisa menularkan gitu. Padahal kan kita tidak tahu nih resikonya ternyata hanya dengan satu orang ini atau dua orang ini kayak gitu. Tapi mereka tuh tidak sadar kalau misalnya berganti-gantian itu yang menyebabkan virus itu tertular seperti itu gitu. Karena ya tadi kurangnya informasi. Saya rasa sih kalau untuk tahun di era sekarang kurangnya informasi itu agak bohong ya gitu. Karena mereka tidak mau aja Bang gitu. Rasa tanggung jawab sama diri sendiri itu kurang ya gitu. Tapi harusnya tidak harus berganti-ganti pasangan. Iya, seharusnya tidak bisa. Cuman ya jangan bahkan ya. Karena di prinsip dasar pengetahuan HIV itu setia itu nomor 2 Bang. Oh iya? Iya kan. Nomor 1 itu absen. Kita tuh absen melakukan hubungan seksual sampai pada waktunya itu kan sampai menikah gitu ya. Yang kedua kita harus setia Bang. Kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya harus sampai di situ aja gitu. Jangan sampai ke seterusnya gitu. Nah, kalau seterusnya misalnya tidak bisa setia, gunakanlah alat pengaman. Kalau tidak bisa setia. Oke, dan HIV tidak bisa disembuhkan. Benar, seperti kata Kak Emma, virus itu sebenarnya semua virus bahkan tidak bisa disembuhkan Bang gitu. Makanya, cuman karena ada obatnya. Kalau misalnya ditanya HIV ada obatnya enggak sekarang? Ada obatnya. Ya obatnya tadi namanya ARV. Gitu. Tapi obat itu tidak menyembuhkan. Tidak bisa menyembuhkan. Oke. Kembali ke Kak Emma. Jadi fungsi obat ini untuk apa bagi mereka dengan HIV ini? Pertama untuk melemahkan virus. Jadi virus ini supaya tidak bisa berkembang, biar kemana-mana. Jadi dia cukup dikumpulkan di dalam satu tempat misalnya ya. Jadi dia dilemahkan. Jadi nanti daya tahan tubuh baru akan timbul, jadi lebih sehat. Kemudian mencegah progresi penyakit. Jadi mencegah progresi penyakit yang ke arah lain, misalnya mencegah IO. IO itu infeksi penyerta. Infeksi penyertanya itu kebanyakannya TBC. TBC, hepatitis yang paling sering. Kemudian infeksi menular seksual yang paling.
dan mencegah penyakit yang lebih besar lagi, banyak lagi. Kemudian kita mencegah juga kematian. Jadi banyak fungsi. Jadi setelah minum obat ARV, pasien yang ODA ini akan lebih sehat, tetap bisa bekerja, tetap bisa beraktivitas. Jadi tidak nampak sakit gitu ya, tidak berobat ke rumah sakit, tidak nampak sakit. Jadi tetap sama dengan orang non HIV. Bedanya dia hanya minum, dia punya virus dan minum obat ARV seumur hidup. Oke, baik. Dan gimana agar tidak menularkan lagi sebenarnya ke orang lain? Jadi ODIP ini harus minum obat ARV-nya, harus patuh, tepat waktu dan konsekuen, dan tidak boleh putus sama sekali. Jadi jika pas ODA ini sudah minum ARV secara teratur, nanti kita periksa dia secara 6 bulan, sebulan sekali. Itu akan namanya pemeriksaan viral load. Viral load itu mengetahui jumlah virus. Jadi kalau virusnya dia patuh minum obat, virusnya akan namanya tidak terdeteksi atau undetectable. Jadi tidak mengurangi penularan. Jadi rendah sekali penularan ke pasangannya. Nah, kemudian juga menggunakan kondom. Oke. Nah, itu artinya yang berobat dengan yang tidak mau berobat gimana, Ibu? Masih adakah orang dengan HIV yang tidak mau berobat tadi? Pasti ada yang tidak mau berobat. Mungkin dia merasa dia masih belum percaya dia positif HIV. Kemudian dia masih bisa sehat. Ada juga yang masih menggunakan herbal. Dia percaya dengan herbal atau suplemen seperti itu. Tapi biasanya kalau setelah berapa bulan dia positif HIV udah menimbulkan gejala, baru datang berobat. Oke. Artinya banyak juga yang putus asa, Bang Freddy, orang positif dengan HIV. Oh jelas Bang, gitu. Sering Bang Abang menemukan atau ada yang putus asa gitu. Cuman inilah tugas teman-teman jaringan Indonesia Positif itu ya, mendampingi mereka gitu Bang. Oke, maaf saya potong dulu. Iya. Bang, kita coba terima telepon dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Bapak? Saya Pak Rosi Imbon. Pak Rosi. Posisi di Imam Bonjol. Oke, silakan Pak Rosi. Saya ingin bertanya masalah HIV nih Pak. Apa yang penyebab fatalnya itu ataupun gejala-gejala orang terkena HIV? Lalu langkah-langkah apa yang harus diambil orang yang tertimpa HIV ini? Nah, dan jangka waktu berapa lama bisa mengatasi penyakit ini? Oke. Begitu, mungkin itu aja pertanyaannya untuk Bapak narasumber dan itu. Baik. Untuk Bang, terima kasih banyak Bang ya. Baik, terima kasih Pak Rosi di Jalan Imam Bonjol Pontianak, di belakang Pak Rosi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rosi. Terima kasih, dan di belakang Pak Rosi di 0811570142 WhatsApp atau bisa telepon kami di 0811570142. Kami membahas mengenai baik, kita akan terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Viko. Iya, dengan siapa, di mana Ibu? Ibu Lita Karisma Di Kuburaya. Baik, silakan Ibu. Iya, ke narasumber. Ya, langsung ke narasumber. Pertanyaan saya begini, pemeriksaan HIV itu pernah saya dengar istilah dengan window. Itu yang saya tanyakan, penyakit dari awal ya. Untuk mengetahui penyakit dari awal HIV itu, ya saya pernah dengar ada istilah window, itu apa itu? Window ya Bu? Window ya. Window. Itu yang mau saya tanyakan. Oke. Ya. Terima kasih untuk narasumber, untuk Bung Viko. Selamat siang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lita Karisma. Mungkin Bu bisa menjelaskan dulu Ibu yang pertama mengenai penyebabnya
apa bisa membuat fatal HIV, kemudian langkahnya apa, dan jangka waktu berapa lama pengobatannya dari Pak Rusidi Imbon? Silakan Oke, Ibu. terima kasih Pak Rashid. Penyebab dari HIV itu biasanya dari pertama kita berhubungan seksual ya, berhubungan seksual tanpa pengaman. Jadi salah satu pasangan kita ada tertular HIV, mengidap HIV, dan kita tidak menggunakan kondom bisa tertular. Kemudian menggunakan jarum suntik yang tidak steril, biasanya menggunakan pada pecandu narkoba. Oke. Nah, kemudian ketiganya dari ibu yang hamil dan melahirkan dan menyusui yang tertular HIV bisa menularkan ke bayinya. Tapi jika ibunya sudah minum ARV, bayinya tidak bisa sehat dan tidak tertular HIV. Oke. Kemudian gejala ya Pak, gejalanya itu pertama biasanya stadium pertama itu belum ada gejala sama sekali biasanya, belum ada. Kemudian stadium kedua biasanya berat badan mulai turun 5% dari berat badan semula. Kemudian demam demam yang misalnya flu yang berkelanjutan. Nah, stadium 3 biasanya pasien-pasien itu datang udah stadium 3, berat badan turun sampai 10%. Kemudian ada diare, biasanya diare diobati tapi tidak bisa sembuh, demam juga. Kemudian paling khas, ciri khas pada pasien HIV yaitu mulutnya berjamur, penuh putih di dalam mulutnya, sari awan. Itu sudah gejala ketiga. Kemudian timbul namanya PPE atau psoariasis eruptik itu hitam-hitam kayak koreng-koreng paling sering itu di tangan dan di kaki. Kita lihat gejala pasien HIV. Kemudian biasanya kena TBC, TB paru, terus hepatitis, IMS. Biasanya kemudian kita masukkan ke stadium 4 yaitu stadium AIDS, yaitu udah sekumpulan gejala penyakit karena HIV positif. Biasanya berat badannya turun drastis atau kita sebut wasting syndrome. Kemudian TB-nya udah sampai ke luar paru, yaitu misalnya ke kelenjar, ke otak, ke kulit. Kemudian ada kena tokso atau kemudian kena mata, bisa kebutaan, kelumpuhan seperti itu. Oke, jangka waktu berapa lama pengobatan? Pengobatan kalau kita ketemukan pasien HIV positif segera diobati. Jadi tidak bisa ditunda. Jadi untuk mencegah masuk ke stadium selanjutnya. Jadi kalau misalnya punya perilaku beresiko, kita langsung tes. Kalau misalnya positif langsung kita obati. Jadi tidak ada, dulu kan obat terbatas itu ada namanya CD4, nunggu CD4-nya bagus dulu baru bisa. Sekarang kita temukan, kita obati langsung. Oke, baik. Bu Lita Karisma, mengenai istilah window tadi? Itu namanya window period, Bu. Window period memang kami sebut itu masa jendela yang saya sebut itu. Bu, misal kita tertular atau berisiko melakukan hubungan seks gitu, kita akan tes lagi 3 bulan. Jadi masuknya virus HIV dalam tubuh kita, kemudian terbentuk antibodi kita lawan yang antibodi kita berlawan, akhirnya kalah antibodi kita dan bisa ditemukan atau kita periksa di lab itu nampak 3 bulan kemudian. Itu namanya window period. Biasanya kalau pasien yang baru pertama sekali melakukan hubungan berisiko baru 1 bulan, biasanya kita suruh tunggu 2 bulan kemudian karena belum nampak tuh HIV-nya positif. Oke, dan bisa saja tidak positif di Bisa masa saja. window ini? Bisa. Jadi kita suruh ulang tes lagi sampai 3 bulan. Oke, baik. Bang Freddy juga bisa menanggapi yang pertama tadi, penyebab yang paling fatal membuat HIV dari Pak Rusidi Imbon. Sama kayak Kak Emat, masih saya bilang di awal tadi, tren untuk sekarang hubungan seksual gitu, itu kayaknya sampai sekarang tidak ada lagi yang Masih. ya kayak gitu, karena tadi penggunaan narkoba jarum suntik itu bahkan sudah tidak ditemukan lagi. Kasus baru ya Bang Dharma ya kan ya, kasus baru di kota Pontianak ya, untuk narkoba jarum suntik tidak ditemukan lagi, tapi semuanya yang ditemukan itu melalui seks beresiko tadi gitu. Jadi ya kalau misalnya buat yang mendengar ataupun yang menonton yang merasa dirinya ada perilaku seks yang beresiko, ini gonta-ganti dan tidak menggunakan pengaman, wajib untuk tes HIV 3 bulan sekali. Seperti kata Kak Emma, karena takutnya kalau misalnya tidak tes 3 bulan sekali, ternyata virusnya sudah masuk ke tahap window period tadi gitu. Jadi 3 bulan ini dia tes, oh ternyata hasilnya negatif, tapi ternyata virusnya emang belum terbentuk gitu. Nanti berkembangnya di 3 bulan kemudian baru muncul tuh virusnya gitu. Jadi dia misalnya merasa aman gitu. 3 bulan sekali wajib tes. Oke, baik. Melanjutkan yang tadi Bang, bahwa orang dengan HIV yang putus asa bahkan tidak mau berobat.
Oke, baru-baru ini bahkan di akhir 2024 itu kita di Jaringan Indonesia Positif di Provinsi Kalbar ya, kebetulan dia orang Pontianak itu dia baru ya, dia kasus baru, dia ketahuan positif HIV, jadi dia sempat down gitu, sempat down karena dia ngerasa yang bikin dia down itu adalah dia masih kuliah bang. Masih kuliah, jadi dia tuh ketakutan gimana masa depan saya gitu. Bagaimana orang tua saya tahu, bagaimana pendidikan saya nanti, bagaimana saya mau mendapatkan kerja kalau dengan status HIV saya, dibilang gitu kan. Itu yang kita kuatkan. Ya, untuk awalnya kita tidak akan memberi gambaran yang sampai jauh gitu. Kita teman-teman Jaringan Indonesia Positif itu menenangkan dia dulu agar dia mau melakukan ARV tadi gitu, terapi ARV. Udah mulai tenang kayak gitu kan. Kalau saya kurang tahu ya, kalau misalnya dari RSJ itu kan biasa ada pendampingannya juga. Iya kan, ada teman-teman yang bisa memberikan penguatan gitu. Pendukung sebaya. Nah, pendukung sebaya benar. Kalau misalnya dia sampai di tahap membutuhkan psikolog gitu ya, di Pontianak itu ada gitu, psikolog yang bisa merangkul teman-teman yang putus asa tadi bang gitu, yang baru ketahuan positif HIV gitu kan, di puskesmas Tani Makmur di Jalan Sehat itu ada psikolog, di RSJ juga ada psikolog gitu. Jadi kita dampingin mereka sampai mereka mau minum ARV. Tapi bukan berhenti di situ aja bang, dia minum kita berhenti mendampingi tidak gitu. Kita lihat dulu nih, bener nggak dia konsisten minum obatnya gitu. Karena takutnya malah yang orang tidak biasa minum obat selama setiap hari dan tepat waktu itu dia akan jenuh juga gitu kan, bosan dan putus asa. Nah makanya setelah kita mendampingi, kita kuatkan si Odif baru ini, sudah mau minum obat, kita temankan dulu sampai beberapa, bahkan ada yang setahun lebih kita temankan, kita dampingin agar dia konsisten untuk minum obat. Oke, salahkah sebenarnya yang pada akhirnya ada stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV? Karena itu ulah-ulahmu sendiri, itu akibat perbuatanmu sendiri. Tapi kita jawab setelah yang satu ini, kami akan kembali setelah beberapa selingan berikut. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Baik, kami masih membahas mengenai stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Jadi mengapa ada diskriminasi dan stigmanya seperti apa nih Bang Freddy? Kenapa ada diskriminasi ya? Tadi ya kita juga tidak bisa mengelak ya tentang itu. Diskriminasi dan stigma itu tuh kan sebenarnya dari pola pikir manusia bang gitu kan. Ya. Dia ngelihat sesuatu yang aneh, menurut dia itu muncul stigma kayak gitu. Makanya HIV ini kan masih tabu dan aneh ya bagi sebagian orang, makanya muncullah tadi stigma dan diskriminasi gitu. Kalau misalnya dibilang itu karena emang dia ya tadi resikonya ya bang ya. Resiko buat teman-teman di luar sana yang melakukan hubungan yang beresiko ya, nanti selain terinfeksi penyakit, kemungkinan juga mendapat stigma dan diskriminasi tadi gitu. Memang biasanya diskriminasinya apa nih Bang yang Bang Freddy ketahui selama ini terhadap Kalau di orang-orang teman-teman yang ODIF ini yang banyak ditemui itu adalah pemberhentian tadi ya, kita bahas di off record itu ya, pemberhentian kerja tadi bang. Sampai pemberhentian kerja, dikucilkan, bahkan ada ODIF yang sudah sama RRI yang sudah memberikan waktu, kita di sini juga memberitahu ke masyarakat luas, sebenarnya HIV itu cara penularannya tidak semengerikan itu bang, gitu. Beda dengan penyakit lainnya yang bahkan bersentuhan kulit pun bisa menularkan bang, gitu. Kayak hepatitis melalui keringat bisa menular. Kalau HIV satu tempat makan, tidur bareng tuh tidak menularkan bang. Gitu. Satu rumah bahkan tidak menularkan gitu. Ciuman bahkan tuh tidak menularkan bang. Iya, dulu pernah isunya liur itu ya. Iya, padahal liur tuh tidak ada. Jadi ya pengetahuan dasar HIV itu hanya ada di 3 cairan bang. Cairan darah, cairan sperma, sama cairan vagina. Jadi dilepas dari 3 cairan itu HIV tidak ada bang.
gitu. Jadi prosesnya bagaimana nih 3 cairan ini bisa menularkannya tadi berhubungan seksual. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kan tidak mungkin 3 cairan ini bisa menularkannya Bang. Kita salaman, apakah 3 cairan ini menular? Apa keluar dari tubuh kita? Enggak kan, kayak gitu. Nah, itu yang stigma-stigma dan diskriminasi itu yang sebenarnya muncul karena kurangnya pengetahuan masyarakat tadi gitu. Kayak pemberhentian di tempat kerja, mungkin perusahaannya yang tidak paham tentang konsep penularan HIV, akhirnya dia dipecat. Saya pun juga kurang tahu nih ya, kok bisa perusahaan itu tahu status HIV seseorang karyawannya. Padahal kan itu tidak boleh Bang, gitu. Oh, status HIV itu harus ditutup. Harus dirahasiakan Bang. Dirahasiakan. Bahkan KMA saja tuh cukup KMA aja sama si pasien kliennya. Pihak rumah sakit lain nggak boleh tahu gitu. Tapi itu tergantung si audifnya. Kalau misalnya audifnya merasa sudah nyaman dengan statusnya dan dia membuka status ke orang lain, itu tergantung lagi ya. Tapi bukankah ada tanda-tandanya orang dengan HIV tadi, misalnya dari ciri Itu kalau misalnya tidak melakukan pengobatan Bang. Iya, masuk Oh, Gitu. Kalau misalnya teman-teman audif yang sudah melakukan pengobatan, saya jamin tidak ada gejala itu Bang. Bahkan resiko penularannya itu tidak ada Bang gitu. Jadi apakah tadi balik lagi kalau misalnya dia positif HIV dan sudah melakukan terapi ARV, gejalanya tidak ada, resiko penularannya tidak ada, kok bisa dia dipecat kayak gitu. Alasannya apa? Apakah karena dia ada positif HIV gitu kan, mengganggu kinerja, menularkan ke karyawannya? Itu kan tidak bisa gitu. Bahkan yang dipecat di tahun 2024 itu ada klien kita, dia sudah terapi ARV Bang. Ya, rata-rata udah. Sudah, bahkan kalau misalnya abang ngeliat sepintas tuh nggak nyangka kalau dia HIV gitu. Makanya sampai sekarang tuh saya bingungnya kok pihak perusahaan tahu status HIV-nya kayak gitu. Oke. Soal stigma ini apa salah juga orang yang punya stigma negatif terhadap orang dengan HIV? Kalau misalnya Karena soal ya penilaian seseorang terhadap jelas orang Bang, dengan yang namanya stigma dan diskriminasi mau dalam bentuk apapun selain dengan orang dengan HIV tetap salah Bang. Karena stigma dan diskriminasi itu kan suatu perbuatan yang buruk ya gitu. Makanya saya berani bilang salah. Salah kalau misalnya dia tidak mengetahui terkait informasi HIV tadi gitu. Oke, baik. Sekarang dari Kak Emma seperti apa nih Kak Emma soal stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV? Stigma itu kan berarti anggapan negatif seseorang terhadap ya. Biasanya gitu. Jadi stigma pasien itu menganggap pertama dia pun menstigma diri sendiri. Iya. Nah, paling sering itu pasien itu dia menstigma diri sendiri, dia kalau terkena HIV dia akhir segalanya lah, nggak bisa sembuh, nggak bisa kerja, pokoknya arahnya kematian. Dulunya seperti itu. Jadi kita datang pasien itu kita memberikan konseling yang lebih adekuat. Jadi kami dari ART sampai ARP sampai pasca ARP itu di pasca tes itu kita konseling, jadi pasien itu mengerti, bisa menerima statusnya. Kemudian biasanya kita kalau stigma memberikan informasi kepada masyarakat ya. Biasanya kami juga saya pernah melakukan penyuluhan seperti ke ibu-ibu arisan ya, ke masyarakat ya. Masyarakat, ibu-ibu arisan, ibu-ibu instansi, jadi mereka diberi pengetahuan, jadi tidak menstigma, gitu ya. Nah, apalagi mendiskriminasi. Jadi pasien saya juga pernah diskriminasi sampai dipecat berapa orang seperti itu dipecat. Kemudian keluarganya tak mau nih tinggal sama dia di keluarganya sendiri, mereka dibikinkan rumah sendiri saking takutnya dengan HIV. Itu. Oke. Jadi harusnya diapakan nih Bu orang dengan HIV dukungan kita? didukung, keluarga harus mendukung, dia mau berobat, dia mau sembuh, mau sehat, kita keluarga harus mendukung. Teman harus mendukung, apalagi masyarakat harus mendukung. Kasihan mereka mau berobat, mau sehat, mereka sama dengan kita. Bedanya mereka hanya minum ARV, punya virus dan minum ARV saja. Walaupun itu ya salah mereka sendiri. Ya, memang perilaku mereka ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan perilaku mereka. Tapi mereka pun sadar untuk berobat. Mereka ingin punya masa depan juga sama dengan kita. Punya masa depan, punya cita-cita, pingin punya rumah tangga yang sama, pingin hidup sampai lanjut usia sama dengan kita. Jadi kita seharusnya mendukung mereka. Mereka mau sembuh, mau sehat.
Nah, seperti itu. Jadi kami sama petugas sama pendukung sebaya sama penjangkau itu mendukung supaya mereka lebih sehat. Jadi kami di rumah sakit jiwa itu tidak memandang status mereka HIV. Ya. Nah, jadi kami rangkul mereka, jadikan teman mereka, jadi lebih leluasa minum obatnya, lebih enak mengeluarkan unek-uneknya, mereka lebih enak datang ke rumah sakit. Kami kan di rumah sakit jiwa PT Klinik Keturunan Sungai Bangkong itu mereka kadang lama-lama di sana minta konseling, jadi sampai biasa diusir. Curhat ya? Iya. Curhatnya lama karena konselingnya banyak, karena kami juga pasien kami juga banyak, jadi kami batasi waktu. Gitu. Oke, baik ke Bang Freddy lagi. Jadi upayanya apa ini Bang agar tidak ada stigma dan juga diskriminasi tadi? Kalau untuk upaya di kita itu kita membangun jejaring ya Bang ya. Kita melakukan advokasi ke beberapa stakeholder ya, mitra kita juga. Jadi kita bahkan minta bantuan nih Bang untuk menekan dan mengeliminasi stigma dan diskriminasi itu ya, tadi mengajak KMA, tadi ada yayasan-yayasan penanggulangan HIV. Kita datang ke dinas-dinas, kita sosialisasi, kita datang ke sekolah bahkan ke perusahaan-perusahaan untuk mengeliminir tadi stigma dan diskriminasi itu yang lagi kita lakukan. Bahkan di 2025 ini karena tadi banyak kasus di 2024, banyak ODIF yang diberhentikan kerja sama perusahaan. Jadi di 2025 ini fokus kita ya tadi ke perusahaan-perusahaan Bang gitu, ke tempat kerja untuk mensosialisasikan terkait HIV dan AIDS gitu. Jadi untuk sekarang yang dilakukan hanya itu dulu Bang, kita mensosialisasikan. Emang agak klasik ya, agak sosialisasi terus gitu. Ya itu yang hanya cara efisiennya cuman hanya itu Bang gitu. Sosialisasikan terus gitu kan, agar masyarakat tahu kalau HIV itu penularannya tidak sekejam itu gitu, tidak separah itu dan tidak semudah itu bahkan kayak gitu. Ini lebih kepada stigma masyarakat yang mungkin agak takut mungkin. Iya. HIV. Iya. Karena takutnya nanti kita tidak akan lagi mau mendengar atau mendapatkan kasus misalnya ada ODIF yang tidak melakukan pengobatan, meninggal, keluarganya tuh bahkan tidak mau memandikan kayak gitu. Itu kan pernah sampai kayak gitu Bang. Tidak mau memandikan si ODIF itu kan, untuk kita yang Islam itu kan agak kasihan ya Bang ya gitu. Dia udah sakit terus meninggal, tidak ada yang mandikan kayak gitu. Nah, kita jangan sampai mendengar ke itu lagi Bang gitu. Jangan menemukan kasus itu lagi. Padahal kalau mau dimandikan pun yang mandikan juga tidak tertular Bang gitu. Si istilahnya dia sudah menjadi mayat gitu. Virusnya bahkan ya udah mati gitu. Termasuk yang mungkin anak-anak nih Bang. Iya, anak-anak juga gitu. Makanya saya bahasnya di Kota Pontianak, baik saya tidak tahu nih di daerah Kalbar. Kalau di Kota Pontianak itu ibu yang ketahuan positif hamil itu wajib tes HIV Bang. Kayak gitu. Itu untuk pencegahan, bukan pencegahan HIV aja Bang, pencegahan segala macam penyakit. Dan juga di Kota Pontianak itu diwajibkan orang yang mau menikah itu tes HIV. Gitu. Jadi pencegahan agar tidak ada anak-anak ODIF yang dari orang tuanya tadi gitu. Pencegahannya kita sejak dini gitu. Jadi kalau misalnya suami istri tadi ketahuan positif, apakah anaknya bisa negatif? Bisa. Asal dia cepat kita tanganin, cepat melakukan ARV tadi, pengobatan ARV. Jadi anaknya bakalan negatif Bang gitu. Oke. Yang anak sudah dengan HIV? Saya kurang Wah, mungkin pengobatannya Bu Emma, mungkin untuk silakan. anak. Ya, kita kalau anak itu di Sudarso. Kami Oh iya, masih di di Sudarso Sudarso. karena ada dokter spesialis anak dan obat memang di sana. Oke. Berarti juga ada pengobatan tersendiri. Ada. Ya, sama-sama di klinik Melati di sana di rumah sakit Sudarso, karena dia ditangani sama dokter anak juga. Khawatirnya ada diskriminasi juga nih. Iya. Betul. Gitu. Ada juga menemukan Bang Freddy. Ada. Jadi kalau ketahuan nih kalau misalnya anaknya positif, keluarganya tuh tidak mau merawatnya kayak gitu. Kasihan Bang. Padahal masih kecil loh Bang. Dia istilahnya tidak berbuat kesalahan apa-apa, tertular dari orang tuanya, terus lahir positif HIV, keluarganya tidak mau mengurus. Bukan keluarga bukan orang tua kandungnya ya, tapi misalnya kayak bibinya atau neneknya tuh gitu. Kan tidak mau melakukan. Oke. Harusnya orang dengan HIV itu ada masa depan, Bang Freddy. Ada dong Bang.
semua manusia itu punya masa depan, tapi tergantung lagi kitanya gitu. Kalau ada tantangan diskriminasi khawatir juga. Iya. Nah, makanya tadi kita di awal saya beruntunglah sekarang banyak lembaga-lembaga atau organisasi yang lagi menggaungkan tadi itu Bang, mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV kayak gitu. Jadi buat teman-teman ODIF di luar sana ya sama-sama lah yuk kita berjuang mensosialisasikan agar masyarakat paham orang dengan HIV itu tidak seburuk itu gitu. Masih punya masa depan, masih bisa kerja kayak gitu kan. Bahkan ada beberapa perusahaan juga yang bisa mau dan menerima orang dengan HIV gitu. Dan tidak menularkan. Ya, dan tidak menularkan kayak gitu, Bang. Bahkan di kasus HIV di Kota Pontianak ada ASN yang positif HIV, dia masih sampai sekarang masih kerja. Kayak Banyak gitu. ya? Banyak ASN di Kota Pontianak gitu. Ada, bukan banyak ya, Bang. Kalau banyak kayaknya bisa ratusan gitu ya. Ada ya. Ya, ada ASN di Kota Pontianak karena sampai sekarang dia kerjanya ya santai aja gitu. Bahkan ada yang positif HIV kerjanya sebagai kuli yang berat gitu, ada. Nggak masalah. Gitu. Nggak masalah. Nggak ada yang dibeda-bedakan, misalnya kayak orang sakit, oh nggak usah kok sakit, nggak usah kerja yang berat-berat. Malah itu yang ngebuat dia kayak ngerasa dikucilkan atau ngerasa dispesialkan gitu. Baik, kalau Bu Emma selama ini bertemu dengan orang dengan HIV ini, apa nih Bu keluhan-keluhan mereka atau apa yang dicurhatkan sebenarnya? Iya, seperti itu. Jadi mereka takutnya ketahuan, Iya. ketahuan. Dan nanti sih saya ya, apalagi harus minum ya, minum obatnya tepat waktu. Misalnya mereka lagi berkumpul sama teman-temannya, gimana cara minum obatnya, gitu ya. Jadi kita ajarin supaya tidak ketahuan minum obat, kan takut nih dia lagi kumpul di kafe misalnya, kan banyaknya sekarang kan banyak anak muda ya kumpul di kafe. Bu, kalau misalnya kita minumnya jam 9 malam kan masih ngumpul nih, nah kita ajarkan bagaimana caranya. Nah kemudian kalau kerja ya tetap kerja kan, karena ini sekarang obatnya lebih enak minumnya 1 kali malam aja. Nah, jadi hanya 1 buah 1 per malam, jadi tidak ketahuan, jadi tetap sehat seperti itu. Jadi tidak perlu kita gimana-mana. Dulu sih memang obat ARV itu kan banyak tuh ya, harus minumnya berapa biji 1 hari. Nah sekarang pemerintah sudah memberikan obatnya 1 kali malam. Oke, jadi si orang dengan HIV-nya sendiri ini ada rasa khawatir dan takut Bu? Terbongkar, maaf ya, terbongkar. Iya. Menjadi orang Takut, dengan mereka banyak yang khawatir gitu. Misalnya teman tidak mau bergaul sama mereka, kemudian ketahuan waktu bekerja nih dipecat. Kalau mereka rata-rata mereka lakukan medical check up biasanya di perusahaan tuh, makanya ketahuan. Seperti itu. Pasien saya pas medical check up dicurigai dia ada gejala-gejala ya, jadi pas waktu itu ada yang kena koreng-koreng gitu, jadi diperiksa sama perusahaannya dia positif. Kemudian yang dari luar negeri juga, yang bekerja di luar negeri banyak dipulangkan juga. Seperti itu, karena di sana juga pengobatannya kan mahal. Jadi kita pasien saya rata-rata dari luar negeri dipulangkan ke Indonesia untuk berobat. Oke, baik. Nah ini kita kembali ke soal upaya mencegah mungkin, Bang Freddy. Apa sih Bang yang menjadi prioritas ini untuk bisa mencegah agar kasus-kasus HIV ini tidak terus ada ini, atau mungkin dihilangkan lah? Ya, kalau bisa dihilangkan Bang ya. Tahun 2025 saya harapnya di tadi 2024 96 kasus, semoga atau di bawah ya Bang ya, di bawah 96. Itu Pontianak Bang ya? Iya, itu Kota Pontianak. Kalau di Kalbar saya belum tahu nih Bang data kasusnya kan. Mungkin kalau misalnya di Kalbar bisa ratusan lebih Bang kan, karena akumulasi semua daerah kan gitu. Hal yang dilakukan untuk pencegahan sama Bang, kita tetap sosialisasi lagi Bang gitu. Dan beruntungnya sekarang itu pencegahan untuk HIV itu ada 2. Tadi Kak Emma sudah nyebutkan kondom, terus satu lagi PrEP. Gitu. PrEP itu sebenarnya obat HIV Bang. Obat ARV juga, tapi regimennya berbeda gitu. Jumlah regimennya berbeda sama orang yang sudah ARV. Jadi PrEP ini sekarang itu dikhususkan untuk orang-orang yang berisiko Bang. Beresiko tadi ya. Ini HIV-nya Bang ya, bukan perilakunya dulu ya. Ini oh iya, HIV-nya dulu. kalau pencegahan untuk HIV ya tadi kita kuatkan teman-teman ODIF untuk jangan sampai lost follow up. Kita ingatkan untuk rajin minum obat gitu kan. Apalagi ini mau dekat puasa, mau dekat lebaran,
kan banyak nih layanan yang bakalan tutup awal gitu. Jadi kita ingatkan ke teman-teman Odif untuk ngambil obatnya lebih awal bang gitu. Jangan sampai nanti mau tutup obatnya habis. Nah itu yang kita sosialisasikan ke teman-teman Odifnya kayak gitu bang. Oke. Kemudian kedua dari sisi perilakunya ini. Ini Ya penting kalau juga. sisi perilakunya tadi ya sama sosialisasi juga kita ke tempat-tempat orang yang beresiko. Kalau untuk kalau kita nih bang ya Jaringan Indonesia Positif dan beberapa lembaga itu sosialisasinya ke komunitas-komunitas yang berisiko bang, agar mereka tidak ada lagi kasus baru gitu dan mereka sadar terkait perilaku seksnya tadi, perilaku beresikonya tadi gitu. Jadi rajin tes, kalau misalnya sudah positif langsung ARV, langsung pengobatan gitu agar tidak sampai ke tahap AIDS tadi gitu dan mereka bisa jadi hidup yang lebih baik gitu. Sehat seperti manusia orang-orang yang tidak terinfeksi HIV tadi gitu bang. Masih sosialisasi sih bang. Tadi terus juga saya bilang ada 2 pencegahannya, kondom sama PrEP. Tapi itu khusus untuk teman-teman yang berisiko ya bang ya. Perilaku masyarakat umum untuk mengakses PrEP tidak bisa bang. Itu yang risiko. Iya untuk yang berisiko. Tapi kalau misalnya masyarakat umum tadi yang sering gonta-ganti, ya tetap kita sarankan untuk Gunakan kondom. kondom dan PrEP itu gitu bang. Oke, baik. Kalau dari Bu Emma seperti apa Bu pencegahan ini? Pertama pasti kita abstinence yaitu puasa. Iya, puasa. Puasa seks. Jadi tidak melakukan hubungan seks kalau memang belum nikah. Kemudian be faithful yaitu setia pada pasangan, satu pasangan aja. Jangan berganti-ganti pasangan. Itu karena kita tak tahu di pasangan ganti-ganti pasangan itu ada yang positif. Dan gunakan kondom. Kemudian tidak menggunakan narkoba suntik ya, gantian karena kan nggak ada. Kemudian menambah edukasi, tentang HIV seperti ini bisa didengar dari kita dari itu ya seminar-seminar kesehatan atau misalnya dari penyuluhan kesehatan itu bisa. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir di penghujung acara. Saya ke Bu Emma dulu, terakhir ke Bang Freddy. Mengapa menjadi hal yang sangat serius soal stigma dan juga diskriminasi terhadap orang dengan HIV ini? Silakan Bu Emma. Pertama menstigma itu jadi pasien itu jadi kalau bila di stigma dia tuh mulai down ya, mulai mendepresi. Kalau dia didukung, dia akan terus tetap semangat untuk berobat, bisa sehat ya. Terus jangan sampai dikucilkan, kasihan. Jadi kita bukan jauhi penyakitnya, bukan jauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya seperti itu. Jadi kita sebagai sesama manusia harus mendukung pengobatan biar teman, sahabat kita, keluarga kita itu tetap sehat, bisa beraktivitas, bisa hidup normal. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Emma dan Bang Freddy. Silakan. Mengapa menjadi hal yang sangat serius nih soal stigma dan juga diskriminasi? Sesuai dengan tujuan Jaringan Indonesia Positif bang ya. Tujuan kita adalah memperjuangkan dan memberdayakan orang dengan HIV pada aspek kesehatan, sosial, pendidikan dan ekonomi menuju kesejahteraan kayak gitu. Makanya kita mengeliminasi stigma itu agar teman-teman Odif itu berdaya bang. Sama seperti orang-orang lainnya yang tidak ada virus. Jadi bisa kerja, bisa melakukan pendidikan yang diinginkannya seperti itu, membina rumah tangga yang baik, anaknya negatif, keluarganya juga tidak mengkucilkan apa segala macam kayak gitu. Itu sih bang tujuan kita. Baik. Terima kasih Bang Freddy, Bu Emma juga terima kasih. Sama-sama Bang Piko. Kita akhiri perbincangan di pagi hari ini, pemirsa dan pendengar. Demikianlah perbincangan kami membahas mengenai stigma dan juga diskriminasi pada orang dengan HIV. Sudah membahasnya bersama kami Freddy Pangestu dari Jaringan Indonesia Positif Kalimantan Barat dan juga ada Emma Yohana dari UPT Klinik Utama Sungai Bangkong. Saya Viko Alhadi, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.